Batamwas. Jumpa lagi bersama Cahaya Simanjuntak dalam program Pak News edisi Sabtu 24 Juni 2023. Kira-kira berita besok yang akan terbit di koran itu apa ya? Soalnya mengintip email redaksi tadi, ada begitu banyak berita yang masuk dan yang paling menarik perhatian adalah selama satu semester 2023 ada 2.000 kecelakaan kerja di Batam. Seperti apa sistem keselamatan di Batam untuk pekerja? Mari kita bertanya bersama saya sekarang sudah ada koordinator liputan Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur. Dan ya ketemu lagi, tapi kita kali ini di luar ya Bang Nur ya. Oke, dan ada wakil pimpinan redaksi kita Bang Yusuf Hidayat. Halo Bang Yusuf. Muhammad ya. Dan tim kita dari iklan ada Ika. Hai Kak. Ya. Nah, sebelum ke bagian iklan nih ke Bang Nur. Bang Nur, ada 10 berita yang wajib naik besok. Dan seperti yang saya bilang barusan itu tentang laka kerja di Batam yang selalu terjadi, dan terbaru ada 2 tewas di satu perusahaan. Ya, itu gimana Bang Nur besok? Ya, baik Cai. Jadi sebenarnya ini berangkat dari kasus laka kerja yang kemarin ya, yang terjadi di kawasan Citra Buana Park 3 Batam Center. Tak jauh dari sini tempat kita syuting ini kan. Ada 2 karyawan meninggal tersengat listrik di salah satu perusahaan di kawasan itu. Lalu kita coba meminta datanya ke dinas tenaga kerja, ke bagian pengawas tenaga kerja provinsi, dan ternyata agak mencengangkan. Belum habis nih semester pertama ya, 6 bulan pertama belum habis. Ternyata sudah ada kasus total ya laka kerja di Batam itu 2.000 kasus gitu. 2.000 menyangkut nyawa. Luar biasa. Iya. Itu mulai dari laka kerja ringan sampai berat. Sampai jadi korban tewas. Sampai tewas. Itu banyak ya. Tewas biasanya di industri seperti galangan yang belum lama ini kan ada yang tewas di dalam tank cleaning, terus ada yang meledak kapalnya dan dia bekerja di dalam kapal itu nggak selamat gitu. Oke, dari 2.000 itu jumlah laka tewas? Ada ratusan ya. Ya, ada ratusan ya. Karena ini juga bukan hanya laka kerja di industrinya, tapi itu dihitung juga laka kerja yang di perjalanan. Jadi ketika berangkat kerja lalu terjadi kecelakaan, itu masuk kategori dia laka kerja karena udah dalam perjalanan menuju tempat kerja. Ya. Di berita besok itu bakal diterangkan seperti apa sih sistem keselamatan kerja di Batam itu? Apakah benar-benar dijalankan sesuai proporsinya atau gimana? Kok sampai tinggi banget 2.000? Iya, betul. Sebenarnya ini ya sebuah kawasan tujuan investasi, biasanya buyer ataupun pemesan produk itu akan melihat seberapa besar sih laka kerja di kawasan itu. Itu biasanya menjadi pertimbangan mereka untuk menuju suatu lokasi, memilih misalnya tempat produksi, itu akan jadi pertimbangan. Karena beberapa buyer itu pasti mempertimbangkan tidak mau ada laka kerja. Makanya beberapa perusahaan asing dia membuat tagline bahwa zero accident gitu. Dalam satu tahun kerja misalnya tidak boleh ada laka kerja. Nah, tapi kenyataannya kan di Batam ini sepertinya ada yang salah dalam sistem K3 kita gitu. Ada mungkin abai gitu, beberapa perusahaan abai gitu untuk memperhatikan itu, sehingga muncullah laka kerja yang jumlahnya cukup banyak. Selain dari laka kerja, apa nih Bang Nur? Kasus listrik, kasus mati air, siswa baru, apakah masih menarik untuk dibaca besok? Oke, kita siswa baru dulu ya. Siswa baru ini karena ini udah beberapa hari ya, orang tua makin cemas nih. Belum ada solusi nih untuk anak mereka. SD ada 700-an lebih, SMP ada 1.900 lebih. Mereka cemas. Sampai hari ini belum ada solusi. Tapi tadi kita coba konfirmasi ke PLH Dinas Pendidikan Kota Batam dan juga Pak Sekda ya. Dia menawarkan 3 solusi. Tapi apa solusinya? Silahkan baca besok ya. Berita ya. Untuk orang tua yang anaknya belum, silahkan baca besok. Penting ini. Iya benar. Khususnya para orang tua penting untuk membaca informasi ini besok ya. Betul. Kalau listrik dan air. Listrik air ya masih problem ya. Masih problem sampai hari ini juga belum ada solusi permanen ya. Saya sudah merasakan dampaknya hari ini. Mandi pakai air galon. Mandi pakai air galon gitu. Sudah.
Jadi spam maupun abu-abi itu tadi yang sebagai operatornya itu memang ada satu langkah yang mereka ambil dengan membangun tower sama IPA baru, instalasi pengolahan air baru di Kupang ya. Di kawasan Kupang. Kupang. Ada salah satu waduk di sana yang jadi sumber air yang dibangun. Tapi itu jangka panjang. Nah, saya harapan dok. Yang baru itu kan yang di Batu Haji, keluar itu. Itu Tapi benar-benar kapasitasnya nggak mencukupi. Ya. Cuma 20 ton. Jadi memang IPA yang dibangun sekarang ini dan hitungan-hitungan dengan jumlah yang minus, kekurangan airnya masih minus. Tapi Saat ini ada berapa waduk di Batam dan dengan jumlah penduduk Batam yang saat ini sudah sekitar 1,3 juta jiwa itu masih memenuhi nggak? Atau memang berapa layaknya waduk yang harus ada di Batam untuk memenuhi? Kalau jumlah tidak ada masalah ya, Cek. Apalagi kita punya waduk terbesar itu Duri Angkal. Oke. Itu tidak akan habis. Ada lagi yang waduk baru Tembesi. Tembesi itu ada insek dari Tembesi ke Kakuning. Artinya kalau Kakuning turun debitnya, maka otomatis dia akan dialihkan ke situ. Belum lagi ada waduk terbaru yang dibangun oleh Kementerian PU di Sungai Gong di Galang sana. Itu juga belum Tapi belum dipakai kan? dipakai. Artinya sumber-sumber air kita tuh banyak sebenarnya. Masalahnya ini bukan distribusinya, tapi pengolahannya. Jadi bukan instalasi IPA itu, water treatmentnya. Jadi water treatmentnya yang mengolah air baku menjadi air bersih itu yang belum banyak itu. Air baku banyak sekali melimpah. Untuk mengatasi masalah air di Batam ini, apa kemungkinan nanti SPAM bekerja sama dengan ATB untuk mengadopsi SCADA? Enggak, itu Iya. Pertanyaan yang mendadak muncul nih, karena kan sebelumnya Batam sudah punya sistem yang bagus Ya. untuk pendistribusian, begitu di sini merah, yang hijau, yang berlebih distribusikan ke yang peta merah gitu. Ya nggak usah malu lah ya. Bisa merah, bisa Ya, merah. Aha. Tapi melihat Itu memungkinkan nggak? melihat dinamika kemarin di menjelang akhir konsesi itu kan betul-betul tinggi ya tensinya antara BP dengan ATB, kayaknya peluangnya kecil ya Cai. Tapi saya masih ingat ketika dulu peralihan dari ATB ke Moya, ke selaku operator. Moya saat itu mengatakan bahwa mereka juga punya teknologi yang serupa dengan SCADA. Tapi ada buktinya sekarang. Ya, saya lihat kenyataannya. Ketika di sana macet, nanti masyarakat mulai teriak di sana, barulah ada reaksi. Jadi artinya saya tidak tahu apakah ada atau tidak, tapi kalau dulu kan tidak perlu ada laporan, tapi sudah muncul di layar, sudah bisa langsung disikapi. Kalau ini kan menunggu masyarakat. Menunggu aksi dulu baru bereaksi gitu ya. Selain itu apa bang? Ini dari politik. Oke. Yang politiknya ada yang lucu-lucu nih. Kalau kemarin ada tujuh caleg yang terdaftar di Dua kaki. dua kaki di partai yang berbeda ya. Oke. Kalau ini setelah diverifikasi besok akan diumumkan kan. Dari 850 bacalek ya, 850 bacalek itu ada 656 yang tidak memenuhi syarat gitu. Nah, Dari 850 ada 656 yang tidak memenuhi syarat. Ada waktu nggak diberikan untuk? Ada. Tapi yang lucu nih banyak nih. Yang tidak memenuhi itu paling banyak adalah tidak menyertakan surat keterangan bahwa dia tidak pernah dipidana. Oke. Itu banyak. Iya, Terus iya. ada yang melampirkan ijazahnya S2, S1, tinggi-tinggi nih, gelarnya itu, tapi ijazahnya tidak ada legalisir dari kampus tempat mengeluarkannya. Iya. Itu banyak sekali. Jadi di situ padahal itu menjadi syarat wajib. Nah, KPU akan memberikan waktu. Pemenuhan syarat awal aja Iya. sudah ini ya. Iya. Oke. Padahal panjang waktunya kan. Benar. Ya, Cek. Saya kira itu dari dunia politik, kemudian ada lagi ya kasus ini yang kita bahas kemarin, nanti ada hentinya. Ada lagi anak yang 14 tahun diruda paksa oleh pria 30 tahun. Again. Kasus baru lagi. Baru lagi kasusnya. Halo Batam, Pujuk beliin pakaian baru. kayak bener-bener krisis ini ya. Ya Allah. Ya, dia tidak pulang satu malam, setelah pulang dia mengadu ke orang tuanya kalau dia diruda paksa oleh pria 30 tahun. Dengan iming-iming cuma Usia beli baru baju 14 ya, tahun ya, sekitar kelas 3 SMP ya. Kelas 2. Kelas 2 ya. Bang. Ini harus ditangani serius sih.
Setiap hari nih ada Setiap kasus. hari. Setiap hari betul. Kita memposisikan diri sebagai pembaca itu membaca berita seperti ini Gemes nggak muak, sih? gemes, Iya. gitu Ya, loh. prihatin. Iya, prihatin benar. Karena kan rata-rata korbannya nih anak-anak masih usia SMP Di bawah dan umur. dilakukan oleh orang-orang dewasa dan orang-orang terdekat. Iya, dan Oh, orang terdekat. bahaya. Ngeri sekali. Ya, Ngeri itu banget. kita sangat worry nih. Aku sebagai orang tua. Iya, itu iya, benar-benar iya, iya. deh. Dan sekarang itu sasarannya bukan anak perempuan aja. Jadi kita sebagai orang tua ini tetap juga harus ngejaga anak Laki-laki. laki-laki. Iya, Jadi betul. ternyata korbannya itu bukan hanya Bukan menyasar perempuan lagi, dan tapi bukan orang jauh. Iya, Bisa yes, jadi orang dilakukan dekat. orang terdekat Bang, mostly. ASN Pemko Iya, tiga tiga anak anak kandung. laki-laki. Kita gemes bacanya ya. Bukan gemes, kesel. Iya, so, gemesnya tuh pengen ini kalau ibu-ibu tuh kayak Pengen lempar yang- sepatu oh, ya. Pengen lempar sepatu loh, Bang. Wah, keras nih kita nih lempar keras sepatu. banget sih. Oke. Selanjutnya apa nih Bang Nur? Menarik dari nih. Prokepri ya. Oke. Ini yang jarang kita bahas. Yes. Jadi Aha. menjelang Idul Adha ini Pemkot Tanjung Pinang nih ngasih kejutan nih buat warga-warga yang pengen berkurban tapi mungkin tidak memiliki kemampuan. Akhirnya Pemkot menyalurkan 41 hewan kurban nih. Oke. 41 sapi, 1 kambing ke 42 masjid. Nah, jadi nanti warga sekitar itu bisa menikmati Daging kurban. daging kurban gratis ya. Semuanya layak ya. Layak ya, Ah, itu udah sudah ada memenuhi kriteria izinnya, standar sudah, kesehatan. Karena setiap hewan kurban yang masuk itu kan harus melalui pengecekan yang sangat ketat sekali supaya tidak ada kasus PMK itu tadi ya. Oke. Itu dari Prokepri. Prokepri ya. Ada lagi satu lagi dari Prokepri Mhm. soal libur bersama nanti. 3 hari. 3 hari kan tanggal 28 sampai 30 ya. Nah, yang mau liburan ke Singapura, Malaysia, ya buruan buat paspor kalau paspornya belum ini. Karena selama libur bersama itu imigrasi tutup pos ya. Ya lagi full. Iya, Full ya. pos mereka. Jadi manfaatkan momen ini sebelum Sebelum libur tiba. libur. Ya, Oke, ya satu ya. lagi. Izin ya. Banyak ya berita menarik besok ya Bang ya. Borong nih, Bang. Borongan nih. Menyangkut kebutuhan publik nih. Oke. 1 Juli itu PLN menaikkan tarif Berapa persen angkutan. kenaikan? 23%. Jadi yang Lumayan dong. non seat berapa? Jadinya kelas 1, 2A, 2B? Rata tuh 23%. Oh, Naik pukul ya. rata semua. Oke. Jadi padahal di sini jadi transportasi ini ya Paling favorit diminati ya, karena paling Jakarta, terjangkau. Batam, Medan dan beberapa kota lainnya ya. Iya, iya, iya. Naik 23% lumayan. Pelni naik, tarif Pelni naik 23%. Dari mulai non seat sampai kelas 1A. Siap-siap. Siap-siap gitu. Siap-siap mikir Iya. Saya kira itu dulu Iya. deh. Sebenarnya masih banyak cuma kalau kita bahas semua nanti. Iya, 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 Tadi, iya. Tapi itu yang Bang Nur sampaikan Iya, itu iya. cukup menarik sih. Nah, apakah itu ditarik ke Metropolis atau utama? Mari kita tanya ke Bang Yusuf Hidayat. Bang, kecelakaan kerja itu utama atau Metropolis? Angka 2000 itu sangat tinggi. Saya tercengang juga tadi dapat laporan kerja sampai 2000 kasus itu. Mhm. Ya. Itu belum 6 bulan loh. Ya, Belum 6 bulan. Belum 6 bulan. 6 bulan berjalan ya. Luar biasa itu. Ya. Ya, saya layak ditarik ke halaman 1. Dan ratusan. Dan bisa jadi tewas. koreksi apa sebenarnya yang terjadi di Batam. Kira-kira K3 itu menjadi sorotan utama redaksi nggak untuk Pasti, laka pasti. kerja? pasti karena sehari sebelumnya Mhm. pemerintah provinsi itu dapat penghargaan ya. Ya. Penghargaan terkait dengan K3 pelaksanaan keselamatan kerja itu. Kita dapat penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja. Oke. Tapi di Bali itu ternyata angka laka kerja juga tinggi di sini. Tapi fokusnya Gimana kita, gitu ya? tapi fokus beritanya besok kita lebih Iya. fokus ke kecelakaan kerjanya dulu Ya, kali sebenarnya ya. seperti apa? Apakah itu hanya sebagai apa ya? K3 itu hanya di atas kertas, tapi pelaksanaannya tidak seperti itu. Iya, iya, gitu iya, kan. itu yang harus Tidak disoroti ideal, utama gitu. Yang paling penting itu kan apa namanya implementasinya, Ya. aturan itu. Mhm. Itu kesempatan bekerja. Iya, selain itu apa besok Bang? Itu yang masalah bacalek itu. Oke, bacalek. Ya, ya persyarat Itu- yang tidak Itu kayaknya kok 600-an. terburu-buru padahal sudah lama waktunya ya. lama juga. Mhm. Dia kasih waktu, KPU itu kasih waktu itu lama untuk Pemenuhan memperbaiki persyaratan berkas itu. ya. Ya. Ya, legalisir tadi masalah dia udah S2 tapi belum dilegalisir oleh kampus yang mengeluarkannya. Padahal sebentar banget itu ya legalisir Iya. ya, tinggal fotokopi ijazah, Dan- pergi ke prodi, cop, Dan yang agak tanda tangan. tanda tanya itu kan circle kan baik gitu kan. Ah, betul. Iya, Iya. iya.
susahnya? Seberapa susah mengurus? Jangan ada yang sudah dipidana tapi Iya. Kan aturan Iya, 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 iya. kalau 5 tahun dia nggak boleh kan Iya. daftar. Lewat lebih dari 5 tahun pidana. Iya, dia tidak boleh. Jadi Apa, sementara ke utama itu bacalek, Laka kerja, pendaftaran bacalek yang laka kerja, banyak ya laka kerja ya, dan dan juga yang ruda paksa itu. kasus ruda paksa. Iya. Ini kan saya tadi tanya ke reporternya, ternyata itu ya anak ini yang korban ini baru kelas 1 naik kelas 2 sekarang SMP. SMP. Si cowok ini latar belakang ada editor video, editor TikTok. Jadi mereka kenal di TikTok. Perkenalan juga baru. Ini mirip-mirip kasus yang dulu. Iya. Dulu fotografer. Iya, iya, iya. model. Iya, 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 Korbannya pernah banyak. itu ya. Korbannya sampai puluhan. Yes, orang. ya, ya. Ada 3 apa 4 Yang Iya. modusnya motret. Iya. Iya, iya. Nah ini cuma editor video. Kan sekarang lagi booming kan. Siapa yang sih nggak mau konten videonya bagus gitu kan? Ya dibuatin, dirayu, dibeliin baju baru. Tapi setelah itu ya ada di Ruda paksa. di duda paksa. Iya. Dan yang lebih mirisnya hampir tiap hari kita ada kasus seperti ini. Iya. Kemarin dua kasus hari ini. Kasus Tambahan. kemarin 5 tahun diruda paksa oleh abang iparnya Abang sendiri. ipar, kan. Iya, kasus yang berulang dengan orang-orang terdekat ini harus kita pembaca bosen, marah karena kasus yang sama, tapi kita juga pengen untuk solusinya ini apa? Iya, makanya kita Ini tarik ke terkait halaman moral depan dan mental. agar jadi perhatian kita bersama, terutama orang tua untuk perhatikan anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya. Aktivitasnya itu seperti apa, biar tidak kecolongan lagi. Oke, iya Makanya benar. ditarik ke depan. Iya. Ini Soal PR penegak bersama. Hukumnya ya. Penegak. Hukumnya kemarin udah ada komitmen juga dari PPA PPA. Polres bahwa untuk yang pelaku yang orang terdekat dengan korbannya yang misalnya masih Iya. di bawah umur atau kategori balita misalnya itu bisa dikenakan pasal kebiri kimia gitu. Iya, iya. Udah ada PP 70 yang mengatur jadi bisa di Tapi belum pernah dilaksanakan itu. ya Dan hukum Mungkin ini- maksimal itu sih. atau maksimal. Iya. Itu penting. Rame-rame gitu. Hukuman baru gitu ya. Bang, kita redaksi. Ini kita lagi di. Tapi nggak apa-apa karena kegondokannya kita sebagai memposisikan diri sebagai Pembaca, pembaca ya, juga geram, ya. geram. Oke. Selain itu ada Bang? Mungkin sementara itu dulu. Itu dulu Itu ya. dulu, tiga Sebelum itu. ditutup, saya tambahin sedikit yang paling membuat was-was sekarang orang tua ini soal PPDB tadi. Mhm. Ternyata kan sekarang nggak bisa dititip ini. Oke. Ya. Satgas Cyber Pungli. itu turun di beberapa sekolah. Oh, bagus dong. Yang secara catatan dulu ada orang nih menitip di sini, ada anggota oknum lah Iya, 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 iya. Sini menitip anaknya. Terus ada pungli di sana. Itu mereka turun 3 orang di sana mengawasi langsung. Ya, itu Jadi- bagus untuk Bapak Ibu kepala sekolah supaya jangan memanfaatkan momen. Ya karena sudah ada beberapa kasus ya Iya. yang saya ingin terulang lagi. Yes. Kita Benar. berharap pemerintah membuat solusi yang terbaik tanpa pungli anak bisa sekolah. Kan? Iya, iya, iya. Benar-benar. Lupa, Lumayan. iklan. It's okay, bentar. Ya, kita nggak apa-apa, kita ikut fokus saja. karena redaksi selalu Bang. punya Benar sekali. kabar-kabar menarik dari reporter kan Kak ya. Jadi Apalagi beritanya menarik. Yes, Buat aku yes. sebagai orang tua itu aku harus lebih aware gitu terhadap anak aku, lebih apa ya? harus lebih strike lagi untuk Iya, benar. menjaga, Betul sekali. mengarahkan. Jadi kita bukan Yes. cuma ngajarin, Iya, iya, ternyata iya, aku iya. harus lebih ngeri bang. gitu. Benar. Ternyata bukan orang lain deh. Iya. Masa kita harus lebih waspada. Iya. Nah, habis dari pembahasan berita redaksi, kita membahas seputar iklan. Mari kita bertanya ke Ika. Iya. Gimana kah iklan kita Itu besok dia. kira-kira apa nih yang banyak alhamdulillah banyak yang paling sekali. menarik yang ini? Sebenarnya memang banyak perusahaan industri sih yang lagi banyak membutuhkan manajer. Oh, Jadi yang wow. punya yang Saya punya Saya siap. Iya, punya background atau punya pengalaman yang dulunya pernah kerja di sebagai manajer di perusahaan-perusahaan sebelumnya bisa melamar di perusahaan Perusahaan apa besar. aja itu? Aku bacain ya. Oke. 3 besar? Oh, 3 besar. Mhm. Ada PT Batam Well Industry, dia Oke. sampai 2 kotak. Oke, perusahaannya Bang Saking Noel ini. butuh, Dua iya, kolom. Batam banyak, Well 2 Industry. kolom, 2 kolom, 2 kotak. Oke. Ada PT Rex Solar Energy Indonesia, Iya.
di seputaran Kabil juga. Oke. PT Cokro Bersaudara Batamindo di Oke. daerah Batamindo ya. Oh, dekat ini, Bang. Oh, pada mau ini ya? Bisa kasih tahu loh saudara yang butuh pekerjaan. Iya. Iya. Nih yang punya yang backgroundnya seorang guru Bang. Jadi yang butuh kerjaan, ini sekolah Islam Terpadu Saidatu Haiba ini sedang butuh beberapa guru. Ada guru bahasa oke. Inggris, guru bahasa Arab. Selebihnya lihat Batam Pos ya. Yes. Jurnalis kan enggak? Guru jurnalis. Ekstrakurikuler. Intip di Batam Pos ya, intip di Batam Pos. Iya. Untuk syarat-syaratnya lihat di Batam Pos. Kalau informasi Kak, berita informasi pendukung iklan apa nih? Ya, pendukung iklan. Tetap sih ini Pilar. kemarin ada yang nanya ya, ada yang nanya, ih keren banget nih di daerah di Dapur daerah 12. ada ruko yang harganya itu lumayan terjangkau. Oke. Ternyata harganya ya udah Dapur 12. Ya, Dapur 12. Sagulung. Sagulung loh, Bang. Iya ya, Di jangan sana Batu 12 ya. itu di Tanjung Pinang. Itu ternyata harganya cuma 585 juta. Oh, Sudah terjangkau. bisa dapat ruko, 1 unit ruko. Dua Yang tingkat. dua tingkat yang lokasinya super duper Strategis ya. strategis. Ada sekolah, ada rumah sakit Boleh gitu. Ya. tahu nama rukonya? Pilar 12. Pilar 12 Bang. Dia di pinggir jalan aja sih. Iya, iya, Kemarin iya. kami udah Ke sana. ke sana buat investasi. Nah, terus yang menariknya buat abang-abang juga dengan apa nih namanya? Bayar 4 juta aja ya, Iya, cicilan 4 juta Abang udah bisa sudah punya ruko. Wow, iya bisa. Gaji di atas UMK langsung. Iya. Abang udah iya, bisa iya, loh iya. beli satu ruko loh, Abang. 25% gaji 25%. Ika cicilannya Aduh, jadi sebulan. ketahuan deh. Maaf. Iya. Iya kan gaji dasar ya. Gaji dasar ya, gaji Iya, dasar. iya. Masya Tunjangan-tunjangan Allah. belum Ini termasuk. Jangan sampai ketahuan lah. Ini kan Batam Pos loh. Batam Pos ini banyak yang baca, Oh. banyak yang nonton. It's okay. Iya. Kita mah aman, gaji di Aman. atas 10 kan aman. Semangat. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih Bang Nur. Terima kasih Bang Ucup. Demikian Hot News edisi Sabtu 24 Juni 2023. Untuk mitra kami yang ingin produknya atau mempromosikan usaha-usahanya, Batam Pos pilihan yang tepat. Nah, berita-berita yang kami bahas tadi itu sudah bisa disaksikan di kanal batampos.co.id atau bisa menyaksikan sekilas di sosial media Batam Pos di Facebook dan juga Instagram. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos.